Audio novel fiksi Bela Diri Pagoda Pancer yang ke-100. Saya sudah lama mengagumi nama saya. Tuan Luotang. Mendengar nama Luotang, pria parubaya yang acak-acakan itu tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Dia mengepalkan tongkat kayu di tangannya dan mengumpat dengan gigi terkatup. Keluar, keluar, keluar. Setelah itu, pria parubaya itu mengayunkan tinjunya. Dia mengambil tongkat kayu itu dan mengayunkannya ke arah bayangan hitam di depannya. Tongkat kayu itu jatuh menimpa sosok hitam itu dan langsung hancur. Sebelum Luotang sempat bereaksi, sosok hitam itu mengulurkan tangan dan meraih tenggorokan orang lain. Wah! Mata Luotang membelalak. Dia berjuang keras dan mencoba melepaskan diri, tetapi lengan pria itu seperti lengan besi, mencegahnya bergerak. Hei! Hahaha! Sosok hitam itu tertawa bangga. Tuan Luotang, ku dengar tingkat kultivasimu telah disegel. Jangan khawatir, aku akan membukanya untukmu sekarang. Wow, suara itu baru saja berkata. Jatuh, energi spiritual yang kuat meleduk dari telapak tangan sosok hitam itu, dan kemudian, kekuatan besar itu dengan gile-gilean menembus ke dalam badan Luotang. Mata Luotang terbuka lebar dan ditutupi dengan mata merah. Tidak, tidak. Luotang berusaha menghentikannya, lepaskan, lepaskan, aku. Tapi melihat tatapan menyedihkan Luotang, sosok hitam itu menjadi semakin bangga. Dia menggunakan tangannya untuk mengangkat Luotang ke udara. Lihat seperti apa dirimu sekarang. Kamu adalah Tuan Luotang yang pernah dihormati oleh semua orang. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti Guguik, meringkuk di tempat yang sepi? Hahaha. Sosok hitam itu terus mengejek. Dan setiap kata yang dia ucapkan menusuk gendang telinga Luotang seperti jarum. Dengan masuknya energi spiritual yang terus-menerus ke dalam badannya, badan Luotang bergetar lebih hebat, dan segel di badannya menjadi longgar. Biarkan aku pergi. Suara Luotang serak, dan mata merahnya menjadi lebih pekat. Lepaskan, biarkan aku pergi. Luotang mengalami sakit kepala yang hebat, dan pada saat yang sama, pengalaman tak tertahankan di masa lalu terus muncul kembali di benaknya. Sosok hitam itu mencengkeram tenggorokan Luotang dengan satu tangan dan mengeluarkan kekuatan spiritual yang kuat dengan tangan lainnya. Kekuatan spiritual yang kuat menembus ke dalam dada Luotang. Detik berikutnya, segel di badan Luotang tiba-tiba hancur. Dengan raungan yang keras, seluruh badan Luotang meletus dengan aura menakutkan seperti tanah longsor dan tsunami. Kemudian, tanah tenggelam dua kaki, energi bergetar ke segala arah, dan sosok hitam itu tiba-tiba merasakan kekuatan besar terlepas dari badan Luotang. Sosok hitam itu segera mundur. Hoa! Pihak lain menghindar lebih dari 10 meter, dan Luotang, yang telah menembus segel, memiliki mata merah dan aura yang ganias. Dia tampak seperti iblis yang menakutkan. Kemah Teihan mengayunkan lengan bajunya, sebuah tiang kayu tajam terbang ke arah sosok hitam itu. Sosok hitam itu segera merunduk ke samping. Tumpukan kayu itu terbang ke dalam hutan dan menembus lebih dari selusin pohon besar secara berturut-turut. Setelah melewatkan satu pukulan, Luotang keluar dengan gerakan mematikannya lagi. Menderita Kemah Teihan. Suara Luotang pelan, seperti es. Dia bergerak cepat dan mengepak, dan meraih ke depan sosok hitam itu dengan telapak tangan. Sosok hitam itu mengelak lagi. Bang! Kekuatan telapak tangan yang ganias dan mendominasi jatuh, dan tanah di depannya langsung hancur. Seperti yang diharapkan dari Master Akademi Suci Abadi Fana, kekuatan ini membuatku takjub. Segera setelah itu, dia membalik lengan bajunya dan mengeluarkan sesuatu. Aku akan memberimu sesuatu yang lain. Setelah sosok hitam itu selesai berbicara, dia melemparkan benda itu ke arah Luotang. Ini adalah benda panjang yang dibungkus kain hitam, dan terbang di depan Luotang secara berputar. Luotang meraih benda itu dengan telapak tangannya. Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat meleduk, kain hitam yang membungkusnya hancur, dan pisau panjang yang sangat tajam jatuh di depan Luotang. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kami telah menyiapkan senjata untukmu. Ayo, ambil dan bunuh aku, hahaha. Setelah mengatakan itu, sosok hitam itu segera berbalik dan melesat ke dalam hutan. Niat membunuh Luotang telah muncul, dan segel di badannya rusiak. Dia mengambil pisau panjang itu dan mengusirnya. Bunuh. Malam. Bulan yang cerah diam-diam bersembunyi di balik awan gelap. Wu Wenlou.
Yanying duduk sendirian di lantai paviliun di lantai 3. Dia memegang pagar dengan kedua tangannya, dan kedua kaki kecilnya melewati tengah pagar dan menggantung di udara. Masih bangun sampai larut malam. Pantas saja kamu tidak tumbuh dewasa. Suara yang familiar terdengar, dan Yin Fengqi terlihat berdiri di koridor tidak jauh, memiringkan kepalanya dan melihat ke arah ini. Yanying menghela nafas dan menyandarkan kepalanya di tengah pagar, seolah dia tidak mendengar orang lain berbicara. Yin Fengqi berjalan mendekat dan bertanya, "Apakah kamu tuli?" Yanying memandang ke arah lain dengan malas, dan berkata perlahan, "Saya tidak ingin bicara sekarang, anggap saja kamu tidak melihat saya. Ini baik-baik saja. Aku kakak laki-lakimu. Katakan padaku apa yang membuatmu terjaga di malam hari." "Banyak hal. Bagaimana dengan khawatir tidak bisa masuk Akademi Suci Abadi Fana?" Yin Fengqi bertanya. Yanying menjawab, "Sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, saya tahu berapa berat saya." Yin Fengqi berkata. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia harus mengakui bahwa Yanying masih memiliki kemampuan diri yang baik. "Apakah itu karena Xiao Nunu mengabaikanmu?" Yin Fengqi bertanya lagi. Yanying tidak berkata apa-apa. Yin Fengqi melihat ke ruangan tempat Xiao Nunu berada, dan berkata, "Orang itu tidak keluar selama beberapa hari. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan di dalam. Aku tidak sedih karena ini. Lagi pula, dia seperti ini sebelumnya," kata Yan Warbler. "Hah? Apa itu? Yang aku khawatirkan adalah jarak antara aku dan kamu akan semakin lebar. Saat itu, kalian semua akan terbang tinggi, dan aku masih stagnan. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu benar-benar tidak berguna, Akademi Suci Abadi Fana tidak akan memberimu perintah suci Cixuan." Yin Fengqi mengangkat alisnya dan berkata, "Besok, kakak senior akan membawamu mencari seseorang untuk bertanya. Tanyakan tentang situasinya, mungkin Fanxian Seng Yuan punya ide lain." Yanying menggelengkan kepalanya, "Lebih baik tidak merepotkan orang lain. Apa yang kamu takutkan?" "Sejujurnya, kakak senior, aku telah mengenal beberapa orang yang bertanggung jawab. Setelah beberapa saat, aku akan menjatuhkan gadis kecil itu Ningyu. Kemudian kamu akan dibawa ke alam suci abadi Fana. Pengadilan, kamu bukan hanya sepotong kue," kata Yin Fengqi dengan bangga. Kali ini giliran Yanying yang tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menjawab dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, terima kasih." Saat ini, suara rintihan pelan terdengar dari luar gedung Wen. "Wow, wuh, Yanying." Yin Fengqi langsung tertarik dengan suaranya. "Apa yang terjadi?" Yin Fengqi bertanya. Yanying sedikit tidak yakin dan berkata, "Suara ini sepertinya sangat familiar." Lalu, dia tiba-tiba berpikir, itu milik anak Guguik. Anak Guguik? Anak Guguik apa? Sebelum Yin Fengqi Duo sempat bertanya, Yanying segera berdiri. Bangun dan lari menuruni tangga. Kemudian, Yanying membuka pintu gedung Wen. Di luar pintu, ada seekor binatang kecil berwarna putih, memegangi panel pintu dengan cakarnya saat sedang sekarat. "Itu benar-benar kamu, binatang putih." Yin Fengqi juga berjalan mendekat dan berkata, "Itu monster biru. Bagaimana orang ini menemukannya di sini? Dibandingkan terakhir kali, monster biru itu terluka lebih parah kali ini. Apakah tuanmu memukulmu lagi?" Yanying berkata dengan marah. Binatang ajaib biru wuh dua kali, melepaskan diri dari tangan Yanying, berbalik, dan terlatih-tatih ke arah luar. Yanying bingung, mau kemana? Dia melangkah maju. Namun monster biru itu melepaskan diri lagi dan terus bergerak maju. Yin Fengqi bertanya, "Apakah itu membawamu ke suatu tempat?" Yanying tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari, ya, sepertinya begitu. Tetapi pada saat ini, suara panik menembus malam. "Tolong, ini, ada pembunuhan. Membunuh orang." Suara panik tiba-tiba keluar di malam yang gelap. Yin Fengqi dan Yanying terkejut. "Apa yang terjadi?" Yanying bertanya dengan gugup. Yin Fengqi berkata, "Kamu tetap di sini, saya akan pergi ke sana dan melihat." Setelah mengatakan itu, Yin Fengqi bergerak menuju ke arah asal suara itu. Sebelum berjalan jauh, Yin Fengqi melihat seorang pemuda berlumuran darah jatuh ke tanah. "Hah!" Yin Fengqi segera melangkah maju untuk membantunya berdiri. "Apa yang terjadi?" Pria itu terkejut.
Dia berkata kepada Yin Fengqi dengan sangat gugup, "Gile, gilea orang gile berlari entah dari mana orang dibunuh olehnya." "Apa?" Jantung Yin Fengqi berdetak kencang. "Orang gile." Kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat monster biru di sisi Yanying. Mungkinkah orang itu? Yin Fengqi tidak menunggu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Hoa, hoa, hoa. Yun Nianxiu, Luo Feihong, Luo Feiyu, dan Liang Mingtian juga datang setelah mendengar suara itu. "Apa yang terjadi?" Yin Fengqi mengerutkan kening dan berkata, "Ini belum jelas, tetapi sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi." Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok panik berlari dari sini. "Lari! Tolong! 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 Saya tidak ingin mati." Ketika beberapa orang melihat Yin Fengqi, Luo Feihong dan lainnya, seolah-olah mereka melihat sedotan penyelamat. Tapi sebelum beberapa orang bisa naik untuk membantu, tiba-tiba, cahaya pedang yang dingin dan serius datang setelahnya. Yun Nianxiu buru-buru berteriak, "Sembunyi cepat." Sebelum kata terbuka terucap, kilatan pedang menelan orang-orang itu, bersamaan dengan jeritan pendek dan melengking, hujan darah beterbangan, dan beberapa lengan pate diikuti dengan dilempar tinggi ke langit. Di antara sedikit orang, hanya 2 yang selamat, dan mereka terluka parah dan jatuh ke tanah. Sisanya tewas seketika. Ekspresi Yin Fengqi, Liang Mingtian dan lainnya berubah berulang kali, dan mereka segera mengepalkan senjata di tangan mereka. Hah! Angin es berwarna darah menyebar ke seluruh tanah, dan niat membunuh yang dingin menembus ke dalam tuling. Sesosok yang memancarkan aura jahat menginjak darah dengan kakinya, dan dia memegang darah panjang pisau, dan darah jernih jatuh. Ujung pisaunya jatuh, mengeluarkan suara yang jelas di kegelapan. Dan orang yang menangkap pisau itu, dengan rambut acak-acakan dan pakaian compang camping, tidak lain adalah penguasa dari pisau tersebut. Akademi Suci yang sudah gile selama bertahun-tahun. Luo Tang. Benar saja, orang gile ini. Kerutan di dahi Yin Fengqi semakin dalam. Yun Nianxiu mengikuti, apa yang terjadi? Bukankah kultivasinya tersegel? Luo Feihong menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa mengetahui hal semacam ini? Sebelum ada yang bisa mengetahuinya, Luo Tang sudah berada di depan mereka. Matanya merah darah, seperti iblis yang kejam. "Bunyi!" Dengan suara bunyi, aliran udara semakin intensif, dan rambutnya yang berserakan beterbangan dengan liar. "Hati-hati!" seru Luo Feiyu. "Jangan khawatir tentang itu sekarang, ayo taklukkan dia dulu." Pikir Yin Fengqi dalam benaknya, meraihnya dari udara dengan jari-jarinya, dan tiba-tiba mendapatkan pedang perak persegi panjang. "Kamu gile sekali, apa yang ingin kamu lakukan?" Bang! Pisau besar di tangan Yin Fengqi menghantam pisau panjang Luo Tang dengan keras. Saat kedua pedang itu diserahkan, terdengar suara yang memekakkan telinga. Bersamaan dengan semburan bunga api. Hujan mengguyur, dan Yin Fengqi terlempar ke belakang lebih dari 2 meter. "Bos, biarkan aku membantumu." Yun Nianxiu tidak berkata apa-apa dan segera memanggil harta keluarga Yun, tongkat ajaib. "Minum." Yun Nianxiu melompat ke ketinggian lebih dari 10 meter, memegang tongkat ajaib. Di tangannya ke bawah. Tongkat ajaib itu dengan cepat menjulur dan mengenai mata Luo Tang. Luo Tang memegang pedangnya di depan untuk memblokir serangan lawan. Tongkat mesin dewa menghantam bagian tengah bilahnya dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat menyebar seperti gelombang, dan sejumlah besar kerikil beterbangan. Meskipun Luo Tang gile, dia cukup kuat. Yin Fengqi dan Yun Nianxiu menyerang satu demi satu, tetapi mereka gagal membuat Luo Tang mundur selangkah. Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Luo Feiyu juga bergabung dalam pertempuran tersebut. Liang Mingtian memanggil 2 belati dengan api hijau terbang yang tampak seperti gigi binatang. "Gaya membunuh hantu!" teriak Liang Mingtian, menyilangkan pedangnya dan menebas, dan tiba-tiba melihat 2 energi pedang mengalir ke dalam pertempuran. Luo Tang mengalihkan pandangannya yang dingin, dan cahaya merah menjadi lebih kuat. Dia mengulurkan telapak tangan, dan kekuatan telapak tangan yang kuat secara langsung menghancurkan energi pedang yang dilepaskan oleh Liang Mingtian. Saat energi pedang terlepas, Luo Feihong dan Luo Feiyu melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Gelombang langit pasir kuning. Luo Feihong mengangkat tangannya, dan energi spiritual yang agung melonjak.
Lusinan pasir kuning berkumpul, dan kemudian berubah menjadi bola pasir energi yang sangat besar. Luo Feihong mendorong bola pasir dengan kedua telapak tangannya, dan bola pasir berisi kekuatan pasir kuning tak berujung terbang menuju Luotang. Menghadapi serangan Luo Feihong, Luotang mengangkat pedangnya dan menebas. Dalam sekejap, gelombang pisau berwarna darah menghantam bola pasir energi secara langsung. Kedua belah pihak saling bentrok, dan bola pasir energi yang dilepaskan oleh Luo Feihong langsung meleduk saat bergerak. Bunyi! Luotang meraung di tenggorokannya. Setelah menangkis serangan semua orang satu demi satu, Luotang melancarkan serangan balik yang lebih berbahaya. Hoa! Dia pindah dan bergegas ke Yin Fengqi terdekat terlebih dahulu. Kiang! Pedang panjang itu diangkat tinggi-tinggi, lalu ditebas. Yin Fengqi merasakan udara dingin turun. Kedua pedang itu bertabrakan lagi. Meskipun pedang Yin Fengqi lebih kuat, kekuatan yang dikeluarkan Luo Tang cukup menakutkan. Hanya ledukan-ledukan yang terdengar, dan gelombang pisau berbentuk salib menyebar. Sudut mulut Yin Fengqi memerah dan dia mundur 5 atau 6 meter. Qiantoa tusuk pareh. Saat Yin Fengqi mundur, gerakan terbaik Luo Feiyu terpicu. Dia mengangkat pergelangan tangannya yang cerah dan memisahkan jari-jarinya dari udara. Detik berikutnya, ribuan tanaman merambat yang tajam bergegas menuju Luotang. Desir, desir, desir. Tanaman merambat yang lebat itu seperti sekelompok ular yang berenang, bergerak sangat cepat, dan setiap tanaman merambat mengandung daya tembus yang mengerikan. Meskipun dia bertarung melawan banyak musuh, kecepatan reaksi Luotang bahkan lebih mencengangkan. Dia menusiupkan pisaunya ke depan, lalu meraih gagang pisaunya dan memutarnya dengan cepat. Dentang, dentang, dentanga pisau panjang itu seperti kincir angin, berputar dengan kecepatan tinggi di depannya. Banyak tanaman merambat mengenai bilah yang berputar, dan dalam sekejap, semua tanaman merambat hancur. Serangan Luo Feiyu segera diblokir. Ribuan tanaman merambat yang tajam tidak mampu menyilangkan pedang di depan Luotang, apalagi menyebabkan serangan yang efektif. Kemudian, Luotang menggenggam gagang pisau dengan 5 jari, lalu melambaikan lengan bajunya. Hus! Sebuah pedang berdarah memotong langsung lapisan tanaman merambat dan menyerang Luo Feiyu. Luo Feiyu tidak bereaksi tepat waktu, dan bahunya terpotong oleh energi pedang. Melihat situasi ini, Luo Feihong dan Liang Mingtian langsung berdiri di depan Luo Feiyu. Hati-hati, jangan berhadapan langsung dengannya, kata Luo Feihong dengan suara yang dalam. Badan halus Luo Feiyu sedikit bergetar, dan darah yang tak terbendung segera membuat separuh badannya menjadi merah. Liang Mingtian memandang ke samping ke arah Yan Ying yang tampak gugup di belakangnya. Cepat cari bantuan Xiao Nunu. Cari bantuan Xiao Nunu, teriak Liang Mingtian. Beberapa orang tahu bahwa Luotang sangat kuat, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat menghentikannya. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu beberapa saat sampai orang yang bertanggung jawab atas halaman luar tiba. Yan Ying mengangguk cepat, lalu berbalik dan berlari ke arah Menara Wuwen. Saat Liang Mingtian selesai berbicara, tiba-tiba terdengar raungan pedang yang penuh gairah di udara. Hati semua orang menegang, dan mereka melihat Luotang meraih pedang dengan satu tangan dan membuat gerakan untuk menghunusnya. Kiang! Kemudian, aliran udara dari segala arah tiba-tiba berhenti, lalu Luotang bergerak dan bergegas menuju Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Luo Feiyu. Di antara ketiganya, Luo Feiyu telah kehilangan kemampuan bertarungnya. Liang Mingtian melakukan aksi luar biasa dengan kecepatan tercepat. Retak! Kedua pisau di tangan Liang Mingtian bergabung menjadi satu, dan ujung gagangnya terhubung. Gaya pembunuhan hantu bermata dua. Kemudian, Liang Mingtian melemparkan senjata bermata dua di tangannya, dan bilah tajam dengan api hijau menari melesat menuju Luo Tang seperti roda panas. Meskipun gerakan membunuh Liang Mingtian sangat sengit, Luo Tang sepertinya tidak berpikir untuk bersembunyi. Saat kedua pedang itu menyerang, Luotang menghunus pedangnya dan mengayunkannya, dan bayangan bulan berdarah menghantam kedua pedang Liang Mingtian. Pemandangan indah itu seperti guntur dan api yang saling terkait, dan kedua pedang Liang Mingtian terlempar tanpa kecelakaan. Serangan Luotang tidak terhalang sama sekali. Dia menindas dirinya sendiri di depan mereka bertiga, pupil merahnya memberinya rasa penindasan yang kuat. Minggir! Luo Feihong berteriak keras. Saat berbicara, Luo Feihong memanggil perisai perang berwarna gelap.
Ada pola bintang 7 pada perisai pertempuran, yang melepaskan energi spiritual yang melimpah. Hoa! Luo Feihong segera mengangkat perisainya untuk menangkap pedang Luo Tang. Terdengar suara keras, dan pisau panjang itu jatuh, menciptakan gelombang pedang yang kuat. Liang Ningtian dan Luo Feiyu sama-sama terguncang. Kaki Luo Feihong seperti membajak tanah saat dia melangkah mundur, meninggalkan 2 bekas luka yang dalam di tanah. Wow! Meskipun Luo Feihong bereaksi tepat waktu dan memblokir serangan fatal Luo Tang dengan harta keluarga perisai bintang 7. Kekuatan pedang masih mengalir ke badannya, menyebabkan darah melonjak, dan mulutnya menyembur keluar. Seteguk darah. Pada saat ini, Yin Fengqi berkata kepada Yun Nianxiu, "Saudaraku, pergilah dulu, tunggu aku mengumpulkan gelombang kekuatan, dan potong lelaki tua ini dengan 1 pisau." "Oke, bos, aku akan melindungimu." Yun Nianxiu sangat mempercayai Yin Fengqi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil tongkat ajaib dan bergegas menuju Luo Tang. "Hei, nak, apakah kamu cukup gile? Lihat tongkatnya." Yun Nianxiu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tongkat ajaib itu tiba-tiba menyemburkan guntur terang dalam jumlah besar. 5 tongkat ajaib guntur menyapu bulan. "Yah!" Yun Nianxiu berteriak sambil mengayunkan tongkatnya ke bawah, sementara Luo Tang memegang pedangnya di depan dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tongkat ajaib yang ditutupi dengan guntur menghantam dengan keras di depan Luo Tang, dan guntur yang cemerlang menyebar ke kedua sisi seperti air terjun. Tanah di bawah Luo Tang segera hancur. Di bawah serangan sengit Yun Nianxiu, keunggulan Luo Tang sebenarnya sedikit menyusut. "Bos, kamu bisa mengumpulkan kekuatanmu, tapi aku tidak akan mengecewakanmu." Yun Nianxiu merasa dia akan mempertaruhkan segalanya, dan dia penuh dengan momentum. Setelah pukulan pertama berpengaruh, Yun Nianxiu segera melancarkan pukulan kedua. Hoa! Badan Yun Nianxiu terlihat berputar di udara, dan tongkat ajaib di tangannya berputar 360 derajat. Guntur menyapu bulan, 2 pukulan. Dengan teriakan nyaring, batang besi Yun Nianxiu bersinar terang, dan dia memukulnya lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Petir meleduk di depan Luo Tang. Segera setelah itu, Yun Nianxiu berputar beberapa kali berturut-turut, setiap kali memberikan pukulan yang kuat. 3 pukulan, 4 pukulan, 5 pukulan. Di tangannya, tongkat mesin itu seperti cambuk, terus-menerus menyapu di depan Luo Tang. 10 pukulan. Energi spiritual yang kuat menyebar di antara keduanya, dan sejumlah besar kerikil menari-nari di langit. "Bos, aku tidak tahan lagi." Yun Nianxiu berkeringat deras, dan tangan yang memegang tongkat ajaib itu bergetar. Di sisi lain, Luo Tang masih seperti iblis yang ganias, dengan niat membunuh di tulingnya. "Kami datang." Saat Yun Nianxiu selesai berbicara, Yin Fengqi melangkah maju lagi, dan badan Yin Fengqi memancarkan aura gile. "Orang tua gile, biarkan aku." Sangat tidak senang. Aliran udara yang cepat mengalir ke segala arah, Yin Fengqi secepat harimau, mengangkat pedang dengan kedua tangan, dan menebas ke arah Luo Tang. Pisau dan pisau saling terkait erat. Tak satu pun dari mereka yang bertahan, keduanya tampak menyerang. Pedang Yin Fengqi seperti jubah terbang, terus menyerang. Pedang panjang di tangan Luo Tang juga tajam, seperti Luan Yue. Tidak peduli seberapa sengitnya serangan Yin Fengqi, dia bisa menangkapnya dengan sempurna. Ding, ding, ding. Tabrakan antar pedang sungguh mendebarkan. "Bos, hati-hati!" teriak Yun Nianxiu dengan gugup. "Jangan khawatir, aku belum menggunakan kekuatan penuhku." Yin Fengqi menebas dengan pedangnya, dan pedang persegi panjang itu meleduk dengan kekuatan membelah gunung dan batu. Luo Tang juga mengayunkan pedangnya untuk menyerang. 2 pedang lebar, satu di kiri dan satu lagi di kanan, mendekat dengan cepat, berbentuk seperti bulan sabit yang bertemu di kegelapan, masing-masing menunjukkan kemegahannya. Kekuatan melawan kekuatan, pedang melawan pedang, akibat yang kuat mengguncang dunia, dengan Yin Fengqi dan Luo Tang sebagai pusatnya, bumi retak. Liang Ningtian, Yun Nianxiu dan yang lainnya semuanya terguncang oleh gempa susulan ini. Di tengah zona perang di mana aliran udara mengalir deras, aliran darah keluar dari telapak tangan Yin Fengqi. Tetapi ketika beberapa orang mengira Yin Fengqi tidak dapat lagi bertahan, Yin Fengqi tidak hanya tidak mengungsi, tetapi juga menahannya pisaunya semakin kencang.
Badan Yin Fengqi tiba-tiba melonjak dengan energi dan darah, dan aliran udara di sekitarnya menjadi sangat kacau. Segera setelah itu, aliran udara berwarna darah berbentuk spiral mengelilingi satu sama lain, dan bilah di tangan Yin Fengqi ditutupi dengan pola pisau merah. Tampilan memahtekkan, sangat dingin dan memahtekkan, kejahatan yang membuatmu gile. Jurus yang digunakan Yin Fengqi saat ini adalah pisau setan gile dari sekte Piao Miao. Pembudidaya darah memotong dengan satu pedang. Dengan teriakan keras, Yin Fengqi meraih pisau itu dengan kedua tangannya dan menjatuhkannya. Dalam sekejap, cahaya pedang seperti air terjun berwarna darah menghantam badan Luo Tang dengan keras. Gelombang pisau berwarna darah menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan kaget orang-orang di sekitarnya, badan Luo Tang ditembus oleh ledukan energi pisau Yin Fengqi. Serangkaian darah berceceran dari sudut mulut Luo Tang, dan badannya bergerak ke arah mundur. Wajah Yin Fengqi menjadi pucat, dan napasnya bahkan sedikit tidak teratur. Kultivasi darah satu tebasan pedang adalah seni bela diri terlarang dari sekte Piao Miao, dan hanya ada sedikit praktisi. Kecuali situasinya mendesak, Yin Fengqi jarang menggunakan seni bela diri ini. Namun, pada saat ini, hahaha, Luo Tang tiba-tiba menstabilkan sosoknya dan mengeluarkan tawa gile, seperti iblis ganias yang tidak dapat dikalahkan. Kemudian, angin kencang bertiup, aura pembunuh yang agung menaungi Yin aura jahat Fengqi. Yin Fengqi terkejut. Ekspresi Liang Mingtian, Yun Nianxiu dan lainnya juga berubah. Sebelum beberapa orang sempat bereaksi, gelombang darah tiba-tiba keluar dari badan Luo Tang. Energi darah menyebar seperti air pasang. Di bawah badan Luo Tang, pola darah misterius tiba-tiba muncul. Pola darah itu terbuka seperti formasi. Dia berdiri dalam formasi, dengan darah dan energi yang gile, berkumpul menuju pisau panjang di tangannya. Ketika dia melihat pemandangan ini di depan tentang dia, Yin ekspresi keterkejutan yang mendalam muncul di wajah Fengqi. Bagaimana mungkin? Yang lain juga tercengang. Jurus yang digunakan Luo Tang saat ini hampir sama dengan yang digunakan oleh Yin Fengqi barusan. Gelombang udara menendang debu, dan mata Luo Tang menjadi gelap, memperlihatkan darah kental. Dia memandang Yin Fengqi di depannya dengan dingin, dan aura terlarang datang lagi. Pembudidaya darah, potong dengan satu pedang. Kecelakaan. Aura tabu menyebar ke udara. Niat membunuh yang gile, dingin sampai ke tuling. Aura gile yang keluar dari Luo Tang langsung menutupi Yin Fengqi. Melihat gerakan familiar ini, ekspresi Yin Fengqi tiba-tiba berubah. Dia juga bisa. Pembudidaya darah menebas dengan satu pedang. Bagaimana ini mungkin? Sebelum ada yang bisa bereaksi, Luo Tang sudah mengangkat pisau panjang di tangannya. Dia seperti iblis Shuro, melepaskan niat membunuh yang kejam. Bos, hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, Luo Tang menyerang dengan pedangnya. Sue Siu menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang yang ganias meleduk, dan pukulan ini lebih ganias dari gerakan yang baru saja dilakukan Yin Fengqi. Bumi terkoyak inci demi inci, bebatuan beterbangan lapis demi lapis, dan aliran udara besar dibombardir secara diam-diam. Sudah berakhir, aku hanya kaget. Kali ini, aku akan terluka parah meski aku tidak mati. Namun, pada saat kritis ini, sesosok turun dari langit dan tiba-tiba muncul di depan Yin Fengqi. Pada saat berikutnya, kekuatan besar bertabrakan, dan cahaya pedang berdarah menghantam perisai cahaya emas dengan keras. Tiba-tiba, gelombang udara bergejolak, debu beterbangan, dan cahaya pedang serta perisai emas secara bersamaan berubah menjadi bayangan pecah di mana-mana langit. Xiao Nunu. Mata beberapa orang tidak bisa menahan untuk tidak berbinar. Yin Fengqi juga menghela nafas lega. Orang yang menginjakan kaki di medan perang tidak lain adalah Xiao Nunu, yang datang setelah mendengar berita tersebut. Xiao Nunu, orang gile ini juga bisa berlatih menyayat dengan darah. Kata Yin Fengqi segera. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Pembudidaya darah memotong dengan satu pedang. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan sekte Piao Miao? Sebelum mereka berdua bisa berkata apa-apa, Luo Tang menyerang lagi dengan pisau. Kegilean menjadi lebih kuat dan niat membunuh yang kuang menjadi lebih kuat. Mata Luo Tang merah seperti iblis, dan pisau panjang di tangannya bahkan lebih indah.
Xiao Nunu tidak ceroboh sama sekali, dia memanggil pedang pemakaman langit dan mulai menyerang. Teknik pedang pemakaman langit, pemusnahan. Ups! Pedang itu diayunkan, dan cahaya pedang yang tajam langsung menuju ke arah lawan. Energi pedang yang kuat menghantam pedang Luotang, dan kata indah pemusnahan tiba-tiba meleduk di antara langit dan bumi. Memanfaatkan jeda Luotang, Xiao Nunu menyerang dengan pedangnya. "Siapa kamu?" Xiao Nunu bertanya dengan dingin. Kiang. Pedang setinggi 3 kaki itu bergerak di depan Luotang. Kemudian, pedang Luotang berputar dan secara akurat memblokir ujung pedang pemakaman langit. Luotang bergidik dan darahnya melonjak. Terdengar suara keras, dan kekuatan mengerikan bergema, bahkan Xiao Nunu hanya bisa menarik diri. Dia sangat kuat, jangan bersaing dengannya secara langsung. Luo Feihong, yang tidak jauh, mengingatkannya sambil memegangi dadanya. Anda tahu, Luotang ini adalah penguasa Akademi Suci Abadi Fana. Statusnya cukup tinggi. Meskipun dia dalam keadaan gile dan budidayanya telah disegel selama bertahun-tahun, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pendatang baru seperti mereka. Kemah Teihan. Raungan pelan keluar dari tenggorokan Luotang. Dia seperti binatang buas dan ganias yang menolak mengenali kerabatnya. Hoa! Xiao Nunu merasakan angin jahat bertiup di wajahnya. Luotang telah bergegas ke arahnya. Pedang panjang yang berlumuran darah menyerang, dan Xiao Nunu membalas dengan pedang pemakaman langit di tangannya. Ding! Bilah dan ujung pedangnya masing-masing menunjukkan gayanya masing-masing. Saat Xiao Nunu menetralkan pukulannya, pukulan Luotang berikutnya telah dilakukan. Cahaya pedang dan energi pedang meleduk secara sembarangan. Ilmu pedang Luotang luar biasa dan tajam, dan ditambah dengan kondisi gilenya, ritme serangannya sangat ganias. Xiao Nunu fokus pada pertahanan, terus-menerus mengubah posisinya untuk mencari kelemahan lawan. Pedang saling terkait dan cahaya bersinar ke segala arah. Pertarungan antara keduanya membuat orang lain di sekitar mereka gemetar ketakutan. Energi pedang dan cahaya pedang yang kacau menembus tanah atau menghancurkan bangunan. Beberapa orang ingin naik untuk membantu, tetapi mereka tidak dapat menemukan celah. Di pintu gedung Wuwen, Yanying memandang dengan gugup pertempuran sengit di depan. Dia sedang mencari Xiao Nunu sekarang. Yanying tidak memasuki ruangan. Dia hanya berjalan ke pintu dan memicu pembatasan pertahanan yang ditempatkan oleh Xiao Nunu di luar. Setelah itu, Xiao Nunu keluar untuk menyelamatkan situasi. Di samping Yanying, monster biru itu terus mengeluarkan suara rintihan pelan. Mengapa ini terjadi? Bukankah kekuatan tempurnya tersegel? Yanying bertanya. Monster biru itu menjawab dengan wow. Kemudian, sepasang mata binatang biru itu mengamati ke segala arah, seolah mencari sesuatu. Tentu saja, Yanying tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Dia hanya khawatir apakah Xiao Nunu dan kelompoknya dapat menaklukkan Luotang. Sekarang, di puncak menara, sosok berkulit hitam menatap dingin pertempuran di depan. Hei! Lalu, sosok hitam itu mensibir penuh kemenangan, menurutku kamu akan sangat menyukai hadiah ini. Luotang sudah bermata merah, dan ritme serangannya menjadi semakin cepat. Metodenya menjadi semakin pareh. Potong. Dia menarik pisaunya dengan kedua tangannya dan menyapukan cahaya pedang berdarah dari bawah ke atas. Tiba-tiba tanah retak dan pisau itu mengancam akan membunuhnya. Xiao Nunu bergerak dan menghindar ke samping yang jaraknya lebih dari 10 meter. Detik berikutnya, terdengar ledukan keras, dan loteng di belakang Xiao Nunu terbelah menjadi 2 bagian. Yang dilihat semua orang adalah kulit kepala mereka mati rasa. Jika dia ditusuk oleh Luotang, dia akan mati di tempat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri. Luotang menjadi semakin gile, dan ekspresinya menjadi semakin ganias. Tampaknya yang dia minati hanyalah membunuh. Aku akan membunuh kalian semua. Tiba-tiba, formasi berdarah menyebar lagi di bawah Luotang. Arus udara yang kacau terjalin ke atas, dan mata Luotang bersinar dengan cahaya merah jahat. Kemudian, niat membunuh dalam dirinya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Hati-hati, penanam darah lainnya menebas. Yin Fengqi mengerutkan kening dan dengan cepat mengingatkan Xiao Nunu. Bagaimana mungkin Xiao Nunu tidak mengetahui aura tabu yang begitu kuat? Tanahnya tenggelam, energinya berdesir, dan Luotang berubah menjadi sinar berdarah dan melesat ke udara.
Kemudian, dua sinar cahaya seperti sayap darah iblis terbuka di belakang Luotang. Lawannya menatap Xiao Nunu dan menebas dengan pedang panjangnya. Pada saat yang sama, formasi berdarah tiba-tiba muncul di bawah badan Xiao Nunu, dan gelombang energi darah yang sama melonjak keluar. Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Luo Feihong dan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi ketika Xiao Nunu mengangkat pedang pemakaman langit dengan kedua tangannya, dia menebas dengan seluruh kekuatannya dengan kekuatan pedang. Tebasan terlatih darah dengan satu pedang, gaya lanjutan. Konsepsi artistik yang berbeda. Dua air terjun berwarna darah bertabrakan. Kekuatan besar bertabrakan, dan gelombang udara yang menakutkan menyebar antara langit dan bumi. Cahaya dan bayangan yang indah seperti badai yang merobek ke segala arah, menciptakan kejutan pemandangan. Luo Feihong, Yun Nianxiu, Liang Ningtian dan lainnya hanya ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi dikejutkan oleh gempa susulan. Melihat pemandangan di depannya, Yin Fengqi tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Kamu tidak mungkin salah, ini adalah budidaya dari satu potongan pedang, dia benar-benar tahu seni bela diri dari sekte Piao Miao kita. Kamu tidak mungkin salah. Yin Fengqi melihatnya dengan jelas kali ini. Dia yakin dan yakin bahwa yang digunakan Luotang adalah tebasan budidaya darah. Apakah ini alasan kegileannya? Yin Fengqi memiliki lebih banyak pertanyaan di benaknya. Alasan mengapa kultivasi darah satu tebasan pedang dianggap sebagai seni bela diri terlarang oleh sekte Piao Miao adalah karena itu adalah teknik pedang iblis gile. Orang yang mempraktikkan kultivasi darah dengan satu pisau pikirannya akan diserang oleh pikiran pembunuh yang gile, yang akan mempengaruhi kondisi mentalnya, menyebabkan seluruh orang menjadi mabok dan mengantuk, sehingga sulit untuk berhenti membunuh. Dan semakin dalam Anda berlatih, semakin besar dampak dari pikiran-pikiran pembunuh yang gile. Oleh karena itu, Yin Fengqi hanya melakukan percobaan awal pada seni bela diri ini, dan dia tidak melakukan penelitian lebih lanjut. Apa yang tidak saya duga adalah Luotang, master dari Akademi Suci Abadi Fana, juga menguasai seni bela diri ini. Gelombang pisau menyebar dan menyapu seluruh bumi. Menghadapi pukulan Luotang, Xiao Nunu melangkah mundur, matanya sedikit muram, dan tetesan darah menetes dari jari-jari yang memegang pedang pemakaman langit. Xiao Nunu berdiri di depan pintu menara Wuwen, wajah Yanying berubah, dan dia mau tidak mau terlihat khawatir. Liang Ningtian, Yun Nianxiu dan lainnya juga merasakan hati mereka menegang. Meskipun gerakannya sama, budidaya Luotang terlalu tinggi. Sebagai master dari Akademi Suci Abadi Fana, meskipun dia tidak menggunakan kekuatan selama bertahun-tahun, kekuatan tempurnya masih cukup tangguh. Hal yang paling penting adalah ketika mereka yang berlatih kultivasi darah satu tebasan pedang memasuki kondisi membunuh, kekuatan tempur mereka akan meningkat. Sebelumnya, Luotang telah membunuh banyak orang. Ketika bilahnya berlumuran darah, kekuatan yang dia keluarkan pasti melampaui Xiao Nunu. Bunuh siapa saja yang menghalangiku. Luotang menjadi semakin sombong. Dia tampak tak kenal lelah dan menerkam Xiao Nunu lagi. Hoa! Luotang menyeret pedangnya untuk menyerang, menukik ke depan Xiao Nunu dari udara, dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, kekuatan pedang penghancur menutupi bagian atas dan bawah pedang pemakaman langit. Hancurkan kekuatan pedang dan ciptakan serangan dasar yang melebihi batas atas. Pedang panjang hitam dan pisau panjang berdarah saling menghancurkan. Pedang itu bertabrakan dan tanah riyuntuh. Cahaya pedang berdarah dan gelombang pedang hitam menyebar secara melintang. Tanah di bawah Xiao Nunu tenggelam 2 kaki, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya lolos dari gravitasi bumi. Pada saat berikutnya, cahaya dingin muncul dari sudut mata Xiao Nunu, dan kemudian Hoa! Hus! 2 sosok iblis jahat muncul dari belakang Xiao Nunu, satu di kiri dan satu di kanan. Kedua bayangan iblis ini adalah piala yang diperoleh Xiao Nunu dari membersihkan gerbang 12, iblis perang Mahiyat hidup, dan iblis roket penjara. Wow! Tengkiorak iblis perang Mahiyat hidup menjerit nyaring. Ia meraih sekop hitam di belakangnya dan menamparnya dengan keras ke arah Luotang. Sekop iblis perang undead menghantam sisi Luotang, dan yang terakhir terbang langsung. Sebelum Luotang bisa bangkit dari tanah, iblis perang Mahiyat hidup mengangkat sekopnya tinggi-tinggi dan menghantam tanah seperti kapak perang. Jiwa-jiwa yang mati di penjara. Dalam sekejap, batu nisan besar muncul dari tanah satu demi satu.
Batu nisan itu membentuk lingkaran, menyegel Luo Tang di dalamnya. Pada saat yang sama, lingkaran sihir yang menyala tiba-tiba muncul di bawah iblis roket neraka, dan anak panah yang menyala terbang keluar dari lingkaran sihir tersebut. Iblis roket neraka meraih anak panah itu dengan satu tangan, dan kemudian mengikatkan busurnya. Wow, busurnya menjadi bulan purnama, dan anak panahnya menjadi seperti bayangan yang mengalir. Hus! Bersamaan dengan getaran tali panah, anak panah api yang indah itu melesat menuju area Luo Tang seperti naga yang menyala-nyala. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi segera, dalam sekejap mata, Xiao Nunu telah menyelesaikan serangkaian serangan balik. Terdengar suara keras dan kekuatan panah yang agung, menyebabkan ledukan besar. Di bawah pandangan semua orang yang masih terkejut, badai naga api melanda dunia. Gelombang panas menyebar antara langit dan bumi. Banyak batu nisan yang menghalangi Luo Tang semuanya dihancurkan oleh panah kuat ini. Luo Tang, yang berada di area tengah, secara alami adalah orang yang dapat menahan kerusakan paling besar. Kekuatan iblis perang Mahiyat hidup dan iblis roket neraka secara langsung memaksimalkan Luo Tang saat ini. Cantik, Yun Nianxiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Ini terlalu eksplosif. Namun, Yin Fengqi berkata, jangan terlalu cepat bahagia. Xiao Nunu, yang berada di medan perang depan, juga terlihat serius saat ini. Meskipun dua prajurit iblis, iblis perang Mahiyat hidup dan iblis roket neraka, telah naik ke alam Grandmaster tingkat keempat, itu jelas tidak cukup untuk menghadapi penguasa Akademi Suci Abadi Fana. Seperti yang diharapkan, energi darah yang melonjak tiba-tiba meletus. Badai api yang kacau menyebar seperti awan di kehampaan. Lingao Luo Tang, berlumuran darah, ada di langit. Napasnya menjadi semakin dingin. Cahaya berdarah gelap melonjak di kedalaman matanya, dan aliran udara yang tampak menari seperti sutra berkumpul di luar dan dengan cepat berubah menjadi formasi berbentuk teratai berdarah. Melihat adegan ini, ekspresi Xiao Nunu menjadi lebih serius. Mata Yin Fengqi semakin membelalak, dan dia segera berkata kepada yang lain, mundur. Angin dan guntur bergulung, dan awan gelap bergulung. Pemaksaan besar menyelimuti Xiao Nunu. Pembudidaya darah memotong dengan satu pedang, gaya sejati. Suara bergema dingin keluar dari mulut Luo Tang. Setelah jurus awal dan jurus lanjutan, jurus ketiga Suesiu yaitu menebas dengan satu pedang dilakukan dengan luar biasa. Bunyi, terdengar teriakan keras, dan dia memotong dengan kekuatan yang kejam, dan formasi seperti teratai berdarah mekar di kehampaan. Cahaya pedang yang luar biasa, diperbesar tanpa batas, menebas ke arah Xiao Nunu. Ekspresi Xiao Nunu berubah lagi dan lagi. Meskipun dia telah menguasai bentuk ketiga dari kultivasi darah satu tebasan pedang dan telah menggunakannya lebih dari sekali, Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan kesenjangan antara dirinya dan Luo Tang. Tingkat kultivasi dan pencapaian lawan dalam teknik pedang ini jauh melebihi miliknya. Ditambah dengan keadaan gile Luo Tang saat ini, bahkan jika Xiao Nunu menggunakan gerakan yang sama, dia tidak dapat menghentikan serangan kuat lawan. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Nunu langsung memanggil harta Buddha yang paling berharga. Segel surgawi 10.000 karakter. Bas, energi suci emas yang kuat melonjak dari badan Xiao Nunu. Xiao Nunu memegang pedang pemakaman langit di tangan kanannya dan mendorongnya ke depan dengan tangan kirinya. Bersamaan dengan cahaya keemasan, karakter swastika yang cantik muncul dari badan Xiao Nunu. Telapak tangannya bertabrakan dengan cahaya pedang berdarah. Di satu sisi, ada niat membunyi, dan di sisi lain, ada dua warna berbeda, masing-masing menerangi sisi langit. Kekuatan besar yang menakutkan menghasilkan tabrakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tanah yang hancur tiba-tiba meleduk menjadi reruntuhan. Gelombang udara emas dan gelombang pisau berdarah saling terkait, dan dua boneka perang dari Demon Perang Mahiyat Hidup dan Demon Roket Penjara terlempar di tempat. Mereka menghantam bangunan di belakang mereka dengan keras, dan tembok itu segera runtuh, dan bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Meskipun Yin Fengqi, Yun Nianxiu, Liang Mingtian dan lainnya mundur tepat waktu, mereka masih terlempar ke tanah oleh kekuatan yang mendominasi ini. Bahkan Yanying dan Blue Monster yang berdiri di depan pintu gedung Wuwen terjatuh 3 atau 4 meter jauhnya. Dalam duel gerakan membunyi, Luo Tang dan Xiao Nunu, yang dalam keadaan gile, masing-masing mundur puluhan meter.
Meskipun ada segel surgawi 10.000 karakter menghalangi mereka di depan, sudut mulut Xiao Nunu masih memerah. Xiao Nunu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, badan emas Taiko masih hampir menerobos, tapi sebelum badan emas Taiko menerobos ke tahap selanjutnya, saya tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. Bersambung.